guys, apa kabar? Balik lagi di channelku Careless Sarah. Dan hari ini aku mau bahas seputar kuas makeup atau yang kita kenal dengan brushes. Karena banyak banget udah request juga. Dan aku tuh emang udah lama pengen bahas ini. Karena gimana ya, aku ngeliat nih kalau misalnya kuas makeup itu sering banget dipandang sebelah mata. Mungkin sama temen-temen yang baru mulai pakai makeup atau kayak baru mulai explore makeup. Kayak jadi lebih fokusnya tuh ke produk-produk. Padahal itu tuh bisa ngubah banget loh hasil makeup dan performa dari produk yang kalian pakai gitu. Dengan kuas yang tepat, suatu produk itu pengaplikasiannya bisa jauh lebih bagus, dan sebaliknya dengan kuas yang gak tepat, sebenarnya produk yang bagus tuh bisa jadi fail gitu loh guys. Jadi ini ngaruh menurut aku gitu. Dan karena akhir-akhir ini banyak banget lokal brand yang ngeluarin brush set atau individual brush, makanya aku tuh udah lumayan ngoleksi nih ya brush-brush itu, dan lumayan affordable juga menurut aku untuk kualitasnya yang oke-oke banget. Makanya di hari ini aku pengen bahas ke kalian seputar my local makeup brand brush reviews. Tujuannya aku mau bikin video ini supaya hopefully ini bisa ngebantu kamu nih untuk nentuin kira-kira aku butuh brush set yang mana ya, karena kan ada banyak banget tuh dan ada jenisnya juga banyak banget. Kira-kira kamu perlu yang mana sih sebenarnya gitu, supaya kamu bisa save your time and energy and also money. By the way, untuk video hari ini aku bekerja sama dengan Shopback, so thank you so much Shopback for supporting this video. Jangan lupa kalian like dulu dan subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Sudah? Dan yaudah, without further ado, langsung aja yuk ke videonya. Ini one of my favorite banget. In fact, kalau misalnya kalian mau serius belajar makeup dan mau invest in a good high quality brush local brand punya, itu kalian coba ini. Karena so far dari brand ini aku tidak ada yang sama sekali copot ininya kayak dari ininya, dan bentuknya masih sempurna semuanya, dan juga benar-benar fungsinya tuh dia benar-benar spesifik ya. Jadi dari segi bentuknya juga kalian bisa lihat. Oke, yang aku mau review adalah dari Karis. Karis ini aku inget banget aku tuh beli satu set gitu. Aku ditambahin, dikirimin lagi ternyata sama Karisnya beberapa tambahan lagi. Jadi kalau kamu mau beli Karis, I suggest kamu cobain beli si expert kitnya. Jadi expert kitnya ini ada 16 piece makeup brush. Jadi yang pertama ini ada yang 101 large powder brush. Nih kalau kamu lihat, dia punya powder brushnya emang bagus banget, sangat high quality. When you touch it, you can feel the quality. Itu kayak, oh iya sih, berasa bristlesnya, lalu handle-nya, itu semua tuh kamu bisa merasakan ini tuh kualitasnya beda ya. Ini bener-bener halus, dia natural fiber gitu, dia bener-bener halus. Dan memang pas kamu pakai bedak pakai ini tuh bagus banget hasilnya. Jadi dia tuh ngangkat produknya kayak gini, jadi kayak angkat tuh banyak. Ini aku pakai dikit aja karena aku mau tetap glowing, rapi, bulunya tidak menusuk-nusuk dan tidak merusak makeup di bawahnya tuh kayak gitu. Ini bagus banget. Terus di situ juga dia ada 103 round blush brush. Ini one of my favorite blush brush, cuman sayangnya yang ini tuh emang sedikit rontok ya, mungkin karena dia lagi natural gitu. Ini aku punya dua. Nah ini tuh enaknya dia benar-benar yang kayak bentuknya rounded gini ya. Jadi ketika kamu ambil blush on kamu, dia pick up-nya bagus. Terus kamu tinggal apply. Dia bener pas sama apel pipi ukurannya. Terus dia juga ada angled contour brush. Ya bagus banget. Aduh aku bener-bener suka banget sih sama kit ini, menurut aku emang bagus banget. Si angled contour brush ini 102, dia enaknya, kenapa aku suka dia? Karena aku memang tipenya yang lebih sering pakai powder contouring dibandingkan dengan cream contouring. Ini tuh perfect banget karena dia angle-nya dapet, potongan bulunya juga rapi. Jadi dia nggak berubah bentuk ya, udah dicuci berkali-kali. Terus dia itu tetap fluffy kalau kalian lihat dari samping. Jadi kalian bisa ngegaris terus ngeblend sekalian gitu loh, ngerti gak sih? Dan itu works banget kayak gini nih. Kebayang nggak? Aku suka banget. Juga ada flat buffing brush yang 201. Ini kualitasnya menurut aku hampir sama, 11-12, bahkan kayak sama sih sama punya aku yang Sigma. Sigma itu kan internasional punya kan, dan dia udah dari dulu terkenal banget sama si flat kabuki brushnya. This one menurut aku performanya persis sama, gives great coverage buat pakai foundation. Kalau lagi mau event, biasanya aku pakai brush seperti ini untuk foundation aku sebelum aku pakai sponge, supaya dia memberikan coverage yang lebih tinggi. Bulunya tuh nggak tahu sih, aku ngerasa dia tuh dicuci berkali-kali tuh nggak berubah. Ini aku punya 2 biji tuh, masih bagus banget gitu loh. Jadi kalian akan dapat hasil yang sama every time gitu. Dia juga ada angled buffing brush 202. Ini lebih dense lagi. Ini aku lebih jarang pakai sih sejujurnya untuk foundation. Ini malah aku pakai tuh untuk concealer. Jadi ini karena permukaannya lebih kecil ya. Kalau kalian bandingin sama yang foundationnya, aku pakai buat concealer. Misalnya aku lagi banyak banget jerawat, aku mau high coverage, aku ambil concealer, aku taruh tunggu setengah kering, and then I blend it dengan ini. Kenapa dengan ini? Karena dia padat, jadi dia tidak akan terlalu banyak menggeser dan mengangkat si concealernya, jadi dia akan kayak tap gitu. Dan dia juga menyerap produknya gitu loh, so it's very nice. Terus ada juga 302 dual fiber brush, sama seperti yang tadi Lamika,
duo fiber. Aku biasanya pakai ini buat bucket blush bisa, cuman si yang punyanya si Karis ini emang lebih lebar. Jadi ini juga bisa buat kayak nambah-nambahin blush on powder. Misalnya warna blush on powder tuh terlalu menor banget, biasa pakai ini supaya lebih sheer hasilnya karena dia jarang-jarang bulunya. Terus aku juga ada duo fiber fan brush. Ini kamu bisa pakai buat highlighter dan lain-lain. Highlighter sih sebenarnya. Cuma jujur aja aku jarang pakai brush kayak gini buat highlighter karena menurut aku jadi kayak terlalu kemana-mana. Karena pipi aku kan gede. Jadi kalau bisa pakai ini tuh terlalu kebanyakan gitu loh area yang pakai highlighternya. Jadi aku kurang suka. But it's nice to have one supaya jaga-jaga aja. Bisa kamu pakai buat ngebersihin bakingan juga sih. Terus ada juga si 203 concealer blending. Dia pointy gitu. Jadi sesuai namanya buat ngeblend concealer di bawah sini. Sangat berguna. Tapi kalau di aku ini terlalu dense, jadi biasanya aku pakai buat ngeblendnya di sini. Terus dia juga ada ini my favorite, my holy grail. Aku yang bisa stres kalau nggak ada brush ini, 205 flat concealer brush. Ini buat kamu yang punya alis berantakan tapi no cukur geng. Jadi ini must have. Karena ini concealer brushnya bener-bener sekecil apapun tuh, kamu lihat nggak nih ya? Sep ini dari depan, sep dari samping. Kayak pakai eyeliner brush. Jadi berarti tipis banget, jadi dia tidak akan terlalu ngambil terlalu banyak concealer. Kamu pakai di bawah sini. Kebetulan aku belum pakai concealer, cuma sedikit banget di ujung. Terus kita bentuk. Dia tuh perfect banget buat si bawah alis. Karena paling annoying tuh kalau pakai concealer di bawah alis tapi kebanyakan gitu loh guys, dan misalnya brushnya kurang tajam, jadi malah berantakan tuh. Beda kan? Beda kan. Selanjutnya kita mau bahas masih ada beberapa blush lagi. Ada 109 angled blending brush. Jadi angled blending brush yang ini seperti namanya buat blending brush di mata dan buat angled. Ini juga bisa buat contour hidung lagi-lagi karena dia perfect size, ya kan? Terus ada juga tapered blending brush 105. Jadi seperti ini. Jadi dia lebih bentuknya tuh kayak gepeng tapi oval gitu. Dan dia juga ada 115 kalau mau blending brush, tapi ini tidak dalam kitnya ya. Ini dia lebih fluffy. Terus dia juga ada 113 medium shader brush. Nah ini bagus banget guys buat kalau kalian mau pakai warna di tengah gini, atau kayak di sini. Gitu, detail banget. Terus dia juga ada 106 pencil brush. Dia kecil banget, bagus buat sesuai namanya pencil brush. Jadi di bawah sini, di detail sini, atau buat inner corners. Ada 208 fine brow and liner brush. 208. Sorry banget nih kan 208 ku nggak ada ya. Terus ada 206 brow and lash spoolie brush. Ini 206. Sama ada juga 110 convertible lip brush. Nah itu dia tadi dari Karis. Kamu juga bisa beli pisahan dan dia juga punya sponsnya bagus banget juga. Very good quality. Aku udah pakai cukup lama dan bentuknya semuanya setiap habis dicuci kembali lagi seperti awal. Itu yang bikin aku lumayan amazed, dan nggak ada yang copot dari si gagangnya. Very good quality. Selanjutnya aku suka banget juga adalah dari brand Iris. Kalian mungkin tahu aku udah punya cukup banyak brush Iris, cuman kayaknya yang paling aku suka banget itu dari yang koleksi terakhirnya sih, yaitu dari The Coral 2.0 12 pieces face and eye brush set. Nah ini dia, aku taruh dalam gelas. Jadi dalam si The Coral set ini menurut aku banyak brush yang bentuknya tuh sangat unik dari yang lain-lainnya, dan menurut aku sangat inovatif gitu. Jadi pertama dia itu punya si CR5 Angle Foundation. Nah ini dia cukup kecil. Kalau aku sih ngerasa dia jadi lebih coverage. Cepet, aku ngerjain foundation pakai ini tuh cepet banget. Ngeblendnya enak. Bristlesnya kalau Iris tuh nggak usah ditanyain lagi. Semua bulu-bulu Iris tuh halus banget. Terus yang kedua dia juga punya CR4 pointed blush. Ini kamu pastinya bisa buat blush on karena dia pointy gini. Bentuknya mirip ya kayak gini. Nah ini kan kalau ini natural fiber, dia bulu-bulu gitu. Kalau ini dia sintetik, sangat halus. Meskipun dia tuh sintetik, tapi dia halus banget dan pick up produknya juga bagus banget. Jadi aku nggak masalah sih. Ini kan udah ada bedaknya dikit. Ini kalau saya pick up blush on, it picks up very well. Terus dia juga punya ini CR2 pressed powder. Nah ini yang menurut aku juga unik juga, kayak angled gini tapi dia kayak powder brush, jadi gede banget nih area ini ya. Dan ini bener-bener sempurna buat pakai bedak padat memang, tapi aku juga suka pakai buat bronzer nih, kamu bisa lihat karena jadinya tuh bronzernya halus dan ngeblendnya bagus banget. Terus dia juga ada ini yang bentuknya agak unik juga. This one is curved cheek. Ini kamu bisa pakai buat blush on, bisa pakai buat contour yang di area pipi sih sebenarnya, atau mau ngedust off bedak juga bisa, atau
atau pakai finishing brush. Sebenarnya semua brush itu tergantung kamu sih cara pakainya gimana. Memang mereka udah punya fungsi dan tugasnya masing-masing, tapi kalau misalnya kamu bisa pakai itu buat hal lain, it's not a big deal. Silakan pakai itu, if it works on you, go ahead. Terus juga dia ada CR1 powder brushnya gede banget. Ini lebih ke dusting off powder atau untuk setting powder akhir gitu, karena dia bener kayak gede dan halus banget, dan itu agak jarang gini loh guys. Jadi coveragenya nggak akan terlalu tinggi kalau pakai ini. Terus dia juga punya under eye. Nah jadi buat bedak nih dia ada banyak. Nah untuk under eye nih bentuknya kayak gini, kayak blush brush ya sekilas, tapi dia tuh gepeng dan tapered gini. Jadi kalau pakai ngeset bedak bawah sini lebih bagus nanti karena dia lebih sesuai ukuran dan bentuknya. Tapi to be honest, lagi-lagi aku sering pakai ini buat blush on. Ini my new favorite juga, concealer brush yang CR8. Ini bagus banget buat concealer. Dia tuh kalau kalian ada kayak dent kayak gini di sini, ya nggak sih? Dan itu tuh gak ngerti itu gimana ceritanya. Pokoknya kalau ngeblend concealer pakai ini tuh jadi halus, kayak nggak usah pakai sponge lagi juga nggak apa-apa, karena udah sehalus itu. Kadang-kadang kan kalau misalnya pakai brush ngeblend concealer itu dia jadi kayak ada garis-garis ya, tapi this one enggak. Terus juga dia itu ada flat highlight. Tadi aku pakai ini, kecil, enak, jadi kayak gitu guys. Terus ada CR9 round blending. Ini bisa buat mata, jadi buat di sini pastinya buat blending brush ya. Terus ada juga CR10 detail eyeshadow seperti pencil brush pada dasarnya, kecil, mungil, dan ada dome gini buat di ujung-ujung sini, atau buat di bawah sini, atau buat inner corner sini. Dia juga ada yang buat alis sama ya buat alisnya, jadi udah ada spoolie dan ada ininya, ada angle brushnya. Angle brushnya juga enaknya tuh dia gepeng dan kecil dan detail banget, jadi rapi kalau bikin brush itu alis. Dan pasti ada juga lip brush yang ada tutupnya gini, jadi bisa dibawa-bawa ya seperti ini. So that's my favorite iris set for now. Dia ada banyak banget sebenarnya. Ada yang onyx, tau aku nih, ini onyx yang warna hitam. Kalau yang onyx ini dia lebih banyak detail brush kecil-kecilnya gini. Dia juga ada yang anniversary edition waktu dulu. Ini halus banget. Sebenarnya semuanya halus banget. Tapi karena ini warna putih, jadi kayak nggak tahu kenapa ilusinya kayak lebih halus, lebih fluffy lagi gitu. Apalagi this one sangat halus banget. Warna bronze gitu. Dan kalau kamu yang kecil-kecil juga setahu aku tuh dia ada ya, ada yang mini-mini gini, yang travel size. Kamu bisa cek ada harga di sini, dia harga ada setnya gitu. Okay, so the next one adalah dari Sassy. Jadi Sassy itu punya brush set seperti ini. Isinya ada 6. Kalau nggak salah namanya Ready to Glow brush set. Let me check for a while. Dan dia itu synthetic brush, but it is so soft. Nah, kalau si Sassy ini dia punya brushnya itu ada 6 fungsi. Jadi yang ini itu ada namanya blush brush, tapi ya jujur aja aku pakai buat under eyes juga, kadang-kadang bisa buat contour juga, terserah kamu. Dia seperti foundation brush sekilas, foundation brush yang flat gitu. Tapi no, dia tebal sampingnya. Kalau lihat dari tampak depan, tampak samping dia gitu kayak gitu ya. Jadi makanya bagus buat blush on tuh precise, kecil gitu. Waktu itu pernah pakai ini juga banyak yang nanya. Terus abis itu dia punya contour brush. Nah contour brush ini kecil, kayak kecil ya, tapi dari depan sini dia fluffy. Jadi lagi-lagi dia gampang ngekonturnya. Ini lebih detail pastinya dibandingkan sama si Karis yang ini. Ya kan dia lebih gede ya. Jadi kalau ini lebih detail. Kalau mau yang lagi pengen bener kayak chiseled, very contour snatch gitu, this one. Ada lagi ini namanya loose powder brush. Jadi bisa buat loose powder, tapi ya let's be honest, gue juga pakai buat press powder atau buat bronzer atau buat blush on. It's okay. You just use it however you want it. Super duper soft. Kita dia dense, jadi padat, lumayan padat, makanya dia bakal ada sedikit coverage-nya gitu kalau misalnya pakai powder pakai ini. Ini blending eye brush, ini yang eyeshadow brush, tapi aku jarang pakai ini buat eye sih sejujurnya, karena ini kayak lebih cocok buat concealer kalau di aku tuh. Dan dia agak padat, jadi kalau misalnya buat ngeblend tuh kalau aku lebih suka yang kayak gini, yang fluffy, yang emang natural fiber gitu, yang lebih jarang-jarang. Seperti misalnya ini, nah Iris punya kan dia lebih jarang, jadi kayak lebih flowy gitu, lebih ngebaurnya lebih oke. Sama ada lip brushnya juga. Ini bisa pakai pastinya buat bibir dan bisa buat concealer juga ya. Jadi that is Sassy. Oke, ini karena kayaknya video udah cukup panjang dan kayaknya it already covers yang aku suka banget. Itu dia rekomendasi brush set lokal dari aku. Nah, kalau kamu bingung beli di mana, semua produk yang aku sebutin tadi itu kamu bisa beli di e-commerce. Kebanyakan aku beli di Tokopedia. Dan kalau tips dari aku, kamu belinya itu via Shopback deh. Karena apa? Supaya kamu bisa dapetin cashback ya. Nah, jadi Shopback itu aplikasi yang ngasih kamu keuntungan berupa cashback hanya dengan membuka aplikasi
Shopback sebelum kamu belanja online di e-commerce favorit kamu. Ya guys, jadi cuman bener-bener ngebuka aplikasi Shopback aja. Super gampang kan, gak ribet. Kalau kalian lihat di sini, nih ya, nih aku sambil scroll juga. Ada banyak banget kan e-commerce-nya dan pilihannya tuh ada lebih dari 180 toko online. Jadi kalian lihat aja sendiri di situ karena ini bener-bener nguntungin banget. Saldo aku udah ada segini loh, lumayan banget kan. Jadi belanja online pasti untung lewat Shopback. Nah, cara pakainya gimana? Nanti gampang banget, nanti aku jelasin ya. Tapi mending kita sekarang balik lagi dulu ke videonya. Nah, terus tadi aku udah ngasih tahu kalian brush lokal favorit aku. Nah, terus gimana sih cara ngerawatnya? Karena banyak banget nih kejadian-kejadian dimana kayak, ya kok udah beli brush bagus-bagus, udah disayang-sayang tapi kok tetap rusak ya gitu. Kerusakannya tuh seperti apa aja sih? Ada banyak. Ini juga kesalahan-kesalahan aku zaman dulu gitu ya dalam merawat brush. Contohnya brush kayak gini, gagangnya copot ya kan, atau bulunya rontok, atau bentuknya berubah. Nah, jadi yang pertama, kalian itu menurut aku kalau ngebersihin brush harus pakai pembersih brush yang gentle. Aku pribadi pakai Aries juga. Ini aku udah habis kayak ginian berapa ya? 10 lebih kali, nggak tahu. Terutama yang wangi itu Fine Linen. Aku udah coba wangi lain, tapi aku paling suka si Fine Linen. Bener-bener kayak fresh laundry. Aduh, pokoknya wanginya tuh bersih, harum, nggak menyengat, nggak bunga, nggak terlalu buah, nggak manis. It's just smells clean. Ngerti gak sih maksud aku? Dan brush itu dicuci pakai ini jauh lebih cepat bersihnya. Aku ya namanya juga udah main makeup dari dulu, udah dong nyobain yang namanya pakai sabun cuci piring sama olive oil, udah dicoba. Bersih sih, tapi satu ribet, dua lama-kelamaan karena dia itu kena sabun cuci piring, rusak juga cuy. Dan kadang-kadang tuh suka ada sisa residu, residu minyaknya nggak enak. Terus nyobain pakai sampo bayi. Beberapa orang cocok pakai kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa kalau di aku nggak efektif. Kelamaan kena air brushnya, jadi semakin banyak yang menumpuk si airnya di dalam sini, banyak kena air nanti makin gampang copot gitu. Aku nggak saranin. Dan juga misalnya pakai apa ya, pakai sabun batangan itu bisa sih, tapi pastiin ke sabun batangan mungkin sabunnya itu yang sangat halus, jadi jangan yang sabun antiseptik gitu yang mengeringkan, jangan. Mungkin bisa pakai sabun bayi yang batangannya, cuman lagi-lagi karena kalau yang kayak gini tuh dia biasanya udah diformulasikan khusus sih buat ngebersihin sisa makeup, jadi lebih cepet dan lebih apa ya, lebih efektif lah menurut aku gitu. Dan juga sebenarnya lumayan hemat juga karena kalau aku melihatnya dia itu buat investasi ngerawat brush aku. Kan kita udah beli brush mahal-mahal ya, maksudnya ya affordable sih, ini brand lokal, cuman maksudnya kan itu it cost money. Kita mau dia dirawat sedemikian rupa supaya bisa jangka waktu pakainya bisa lebih lama dong. Jadi kalau aku sih udah invest di brush cleanser kayak gini, terutama yang di merek Aries ini cocok banget. Cara membersihkannya mudah. Jadi kalian bisa ini keran ya, ini keran. Jadi ntar airnya tuh kalian kenain sampai sini aja, nggak usah sampai ujung-ujung sini direndam, nggak perlu. Yang perlu kena tuh sini ya doang. Kalau bisa jangan terlalu ujung sini, karena lagi-lagi kita nggak mau kena lemnya. Terus kena air sedikit, udah agak basah dong, celup dikit. Terus kalian tuh beli ini deh, brush cleanser pad, nanti aku taruh di sini, yang ada kayak geri-gerinya gitu. Kalian gini-giniin, kalian bersihin gini, ntar dia rontok sendiri. Udah deh, dibilas, nggak usah pakai air panas banget ya, jangan nanti takut lemnya rontok. Jadi air biasa aja, terus dibilas. Setelah itu kalian turun gini, kalian press dikit, cus gitu ya, keluarin ekses airnya, dan taruh anduk kering, anduk bersih dan kering. Udah kalian taruh aja, kasih angin-angin aja, udah nanti dia kering dan akan kembali ke bentuknya semula. Dan pas kamu ngeringin itu make sure udah sampai kering banget, baru kamu masukin misalnya ke lemari atau kemana. Kalau kamu masih setengah kering dan kamu udah taruh di laci, kamu padet-padetin di mana, nanti yang terjadi adalah seperti ini, dia bakal berubah bentuk gitu. Jadi dia keringnya tuh nggak sempurna. Harusnya dia keringnya tuh biasa aja gini, tapi karena pas dia masih setengah kering, dia udah kedempet sama temennya, jadilah dia keringnya seperti ini. Kayak rambut aja sih, kalau kalian habis keramas setengah kering tiduran kan kayak kribo ya jadinya, karena kelipet-lipet kayak gitu aja sebenarnya sistemnya. Kalau dari aku pribadi, cucilah brush. Aku dibantu juga nyuci brushnya. Biasanya kalau udah kotor aku udah langsung cuci gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada waktu buat itu, minimal seminggu sekali sih kalau kata aku. Kalau bisa seminggu 2 kali, karena kan ini kita pakai ke muka. Nah kita nggak mau dong kita naruh bakteri ke muka kita. Jadi make sure kalian bersihin sesering mungkin gitu. Dan pakailah brush kalau dia udah 100% kering. Kalau masih basah jangan dipakai ya. Nyimpen brush itu penting juga. Aku biasanya naruh di kayak gini-gini tuh kalau misalnya yang aku emang mau pakai aja.
jadi langsung aku ambil dari laci. Tapi kalau enggak aku taruh di kontainer gitu, di kayak tray gitu, dan aku taruh di dalam laci-laci kayak gini karena lebih bersih kan, nggak kena debu kayak gitu sih. Terus brush guard itu bagus kayak yang jaring-jaring buah gitu kan, tapi jujur aja kalau sekarang aku udah nggak punya karena terlalu banyak dan terlalu ribet. Dan so far aku taruh-taruh aja nggak apa-apa sih, karena lagi-lagi aku naruhnya pas udah kering gitu. Nah, ini juga kamu bisa beli di Tokopedia, kamu bisa beli juga via Shopback ya. Dan ini aku coba sambil kasih lihat caranya ke kalian, gimana caranya. Jadi guys, simply kalian download aplikasi Shopback dulu dong di Google Play atau di App Store kamu. Terus kalian pakai link yang ada di description box aku itu untuk downloadnya, bisa pakai situ. Terus kamu buka di app-nya, cek gitu kan. Habis kamu buka, di sini aku klik misalnya nih Tokopedia, gitu kan. Terus udah kayak gitu, nanti kelihatan tuh guys, bakal langsung diarahkan ke e-commerce-nya ya kan. Nah, nanti kelihatan tuh guys keterangan cashback yang bisa kamu dapat. Ih, banyak banget kan nih hari ini tuh. Klik continue to app. Jadi, nah kayak gini ya. Udah deh, nyampe di app-nya. Terus kamu udah tinggal belanja aja kayak biasa nih, kayak gini misalnya mau beli brush yang tadi ya kan. Terus atau misalnya Iris beli si Coral ya kan, udah kayak biasa aja, nggak ada bedanya guys. Jadi bener-bener tinggal nggak ada perbedaan sama sekali, super simple. Yang penting kamu buka dari si Shopback-nya dulu gitu. Udah saya belanja, nanti udah deh cashback-nya akan langsung masuk gitu nanti ke akun kamu kayak gini nih ya, kamu lihat sendiri ya tuh di situ, nanti kekumpul gitu loh guys. Ini baru namanya smart bayar ya guys sih. Jadi belanja tapi dapat cashback juga. Di atas sini nanti langsung terpampang nyata. Nah, asiknya saldo cashback-nya itu kamu bisa tarik loh jadi pulsa dan ke rekening. Jadi asik banget kan. By the way guys, lagi ada Shopback Shopfest, yaitu festival belanja akhir tahun yang dimana nanti bakal banyak promo dari Shopback dan berbagai marketplace dari September hingga Desember. Jadi pastiin untuk selalu belanja di tanggal kembar ya. Dan jadi kan nanti di 12/12 ini bakal banyak hujan promo dan cashback. Nah, pasti udah hafal kan kalau misalnya tanggal kembar itu emang promonya bukan main ya nggak sih, kan kayak aku udah pernah bahas juga kalau tanggal kembar tuh diskonnya gede-gedean banget. Nah, kenapa ambil diskon doang kalau kamu bisa lebih untung lewat Shopback ya nggak sih? Jadi cus ya, download aplikasinya sekarang, linknya ada di description box aku. So guys, jadi itu dia tadi penjelasan aku seputar brush. Gimana? Semoga kalian udah nggak bingung lagi dan semoga udah mantep. Kayak oke, kayaknya gue butuh yang ini aja deh gitu. Nah, jadi I really hope it helps kalian semua di sini. Dan kayaknya segitu dulu aja video aku hari ini. Thank you so much for watching. Semoga kalian had a great time bersama aku dan semoga bermanfaat videonya. So that's all for today. Have a great day and stay safe. Annyeong, bye all.